Ini jangan dicoba di rumah kali ya. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia dan hari ini kami menghitung mundur 10 ritual paling menyeramkan. Sebelum kami mulai, kami rilis video baru setiap hari. Jadi pastikan kamu subscribe untuk konten seru lainnya. Di daftar ini, kita akan bahas ritual dan permainan supernatural yang kamu bisa coba sih. Tapi kalau kamu berani. It's believed that productions of Macbeth, or to say even the name of Macbeth, would bring on bad luck to a theater production. Konsep yang dipopulerkan oleh situs web kayak creepypasta atau cerita rakyat lama seringkali melibatkan upaya untuk memanggil entitas jahat atau memindahkan diri ke dimensi lain. Ritual ini sebenarnya udah ada instruksi yang cukup jelas sih, jadi kita nggak bakalan terlalu jelasin caranya ya. Nomor 10, wajah iblis. Ritual ini cukup sederhana sih, kamu cuma butuh 12 lilin hitam. Tapi kan orang-orang biasanya nggak punya lilin hitam ya di rumah, jadi kayaknya sih kamu mesti beli ke toko nih. Abis itu, kamu juga mesti siap untuk menatap mata iblis. Ritual ini mengharuskan kamu masuk kamar mandi yang gelap sebelum tengah malam dan berdiri di depan cermin, lalu menyalakan lilin dan menutup mata. Kalau udah tengah malam, coba deh buka mata dan kamu akan melihat wajah iblis di bayangan wajahmu. Aduh, ini ada nggak sih yang berani cobain? Kayaknya sih males ya. Nomor 9, 11 mil. Emangnya apa seremnya sih nyetir sejauh 11 mil? Nah, tapi kalau di setiap mil akan ada elemen dunia lain yang mau membunuh kamu, yakin gak serem? What are you doing? Untuk ritual ini, pertama-tama kamu harus pikirin keinginan terbesar kamu dalam hidup. Baru abis itu coba deh pergi sendirian di malam hari menggunakan mobil dan mencari jalan sepanjang 11 mil atau 17 km. Tapi hati-hati, kamu mungkin bakalan nyesel nih kalau udah nemuin jalannya. Karena kamu bakalan melihat makhluk astral, mendengar jeritan samar, dan banyak teror lainnya. Wah, kalau aku sih nggak yakin ya bisa lewatin ini. Tapi kalau kamu bertahan, keinginan terbesarmu akan terpenuhi. Nomor 8, 3 raja. Kalau ada yang bisa kita pelajarin dari film horor, berkomunikasi dengan dimensi lain itu bukan ide yang bagus. Tapi ya mungkin aja sih kalau kamu nggak apa-apa. Untungnya kamu punya banyak waktu nih untuk mempertimbangkan. Karena ritual yang ini butuh banyak waktu dan tenaga. Kamu butuh 3 kursi, 2 cermin, kipas angin, setidaknya 1 lilin, dan jam alarm. Setelah semuanya selesai, tepat pukul 3.33 pagi, kamu harus duduk, pegang lilin, melihat lurus ke depan selama 1 jam, dan selama itu kamu akan memasuki tempat yang misterius. Mau tahu tempat apa? Ya lakukan ritualnya lah. Nomor 7, Museum Henri Beauchamp. Ini salah satu ritual yang paling susah, dan salah satu langkah aja bisa jadi akhir buat kamu. Mimpi burukmu bisa jadi kenyataan, tubuhmu bisa terbakar dari dalam, dan bisa juga kamu langsung dikirim ke neraka. Di sini ada banyak banget langkah, jadi kita nggak bakalan bahas semuanya, tapi ini semua dimulai dengan berjalan ke bar kecil di Paris. Jadi ya, kalau kamu lagi nggak di Paris, kamu harus beli tiket pesawat nih. Kalau kamu berhasil melewati semua rintangan, kamu akan dicium peri hijau dan dipenuhi inspirasi kreatif selama sisa hidup, dan tentu aja, kamu juga bisa ngelihat lukisan Beauchamp untuk diri sendiri. How about you? I'm not feeling a goddamn thing. Nomor 6, permainan kamar mandi. Ya, paling nggak kamu bisa mandi dengan bersih ya untuk ritual yang satu ini. Jadi, saat cuci rambut, kamu harus bilang Darumasan jatuh berulang kali sampai kamu selesai. Kamu bakal ngebayangin seorang wanita yang jatuh dan kepalanya membentur keran berkarat yang menusuk matanya. Besoknya, katanya hantunya akan langsung ngikutin kamu. Nah, kalau kamu nyoba untuk lihat langsung, dia bakal langsung hilang. Tapi kalau kamu terus melirik ke belakang bahu kanan, kamu mungkin akan bisa ngelihat dia sekilas. Tapi kalau kamu takut, kamu bisa melakukan gerakan memotong dengan tangan kamu sambil teriak kita untuk mengusirnya. Use your karate chop action.
Asal dilakukannya sebelum tengah malam. Nomor 5, permainan lemari. Untungnya kamu bisa punya temen sih untuk yang satu ini. Jadi kamu di sini nggak bakal melakukan hal-hal buruk. Kamu cuma mau manggil mereka untuk ya main aja. Tapi resikonya kamu bisa kerasukan atau diseret ke neraka. Jadi hati-hati ya kalau mau nyobain. Kamu harus masuk ke lemari dengan beberapa batang korek api dan bilang tunjukkan terang atau tinggalkan aku dalam kegelapan. Just us. Tapi kalau kamu dengar apapun, nyalakan korek api dan cepat keluar dari situ. Dan pastikan kamu nggak pernah buka pintu lemari tanpa lampu yang menyala. Nomor 4, ritual elevator. Sebenarnya ini sederhana sih. Kamu tinggal naik turun di antara lantai tertentu sampai ada wanita yang memasuki lift barengan sama kamu. Nah, kalau dia muncul, kamu harus pura-pura nggak tahu dan langsung aja naik lift ke lantai 10. Di situ, kamu bakal punya satu kesempatan buat batalin ritual ini. Kalau kamu mau lanjut, tinggal keluar dari lift menuju dimensi lain. Nanti dia bakalan nanya sih kamu mau kemana, tapi diem aja. Nah, tinggal jelajahin deh dunia ini kalau kamu berani. Buat balik ke dunia nyata, tinggal ulangin langkah yang tadi dan pastikan kamu menggunakan elevator yang sama. Nomor 3, permainan tengah malam. Coba, apalagi cara yang lebih baik untuk ngabisin malam kamu selain ngundang hantu ke rumahmu dan main kejar-kejaran di kegelapan selama lebih dari 3 jam? Kamu harus menusuk diri sendiri untuk memulai ritual ini. Jadi kalau kamu takut darah, jangan main ini deh. Like a man. Setelah kamu melakukan langkah-langkahnya, akhiri dengan membuka pintu untuk membiarkan sosok yang masuk dan permainan akan langsung dimulai. Bayangin aja kamu kejar-kejaran, tapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Selama kamu terus bergerak, nggak lihat apa-apa, dan nggak membiarkan lilin kamu padam, kamu nggak bakalan kenapa-kenapa. Nomor 2, Bloody Mary. Dari semua ritual menyeramkan yang terkenal, Bloody Mary itu salah satu yang paling sederhana sih. Ada beberapa cara yang beda untuk melakukan ritual ini, tapi yang paling terkenal itu bilang Bloody Mary beberapa kali di depan cermin. Bloody Mary. Waktu Bloody Mary muncul, dia bisa tampil dengan bentuk apa aja, kayak penyihir, hantu, dan bisa membunuh kamu dengan berbagai cara. Mencekik kamu, mencuri jiwamu, atau mencungkil matamu. Nggak tahu sih ini bakalan membantu atau enggak, tapi kamu harus manggil dia waktu kamu lagi bareng sama beberapa orang, jadi paling nggak kamu nggak mati sendirian. I believe in Bloody Mary. I believe in Bloody Mary. Nomor 1, petak umpet sendiri atau one man hide and seek. I told you you'd be sorry. Kalau waktu kecil gamenya sih nggak kenapa-kenapa ya, tapi cobain deh di malam hari, lagi gelap-gelapan, pasti ada sesuatu di boneka yang agak menakutkan ya. Terlepas dari judulnya, sebenarnya kamu bakalan main sama roh yang merasuki boneka. Sebelum mulai, kamu harus lepas isian boneka, terus isi dengan beras dan kuku jarimu sendiri. Terus taruh di air di wastafel atau bak mandi. Nah, pertama kamu yang nyoba nyari. Yang seharusnya sih gampang ya, karena yang kamu cari kan benda mati. Baru abis itu kamu tusuk boneka itu, tuangkan air asin ke atasnya dan kasih dia giliran untuk menemukan kamu. Nah, ini dia deh saatnya sembunyi dari boneka iblis yang jahat. It's me, Chucky. What do you think? Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video hebat lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan saksikan video baru setiap hari.